aku mau nanya lagi dong. Nah, tadi kan sudah kita sedikit membahas tentang guru-guru. Yang pastinya guru-guru di Prime Smart kan kita memang menyiapkannya setiap mungkin. Salah satunya kita bahkan sampai menerbangkan ke Malaysia ya, liburan kemarin. Bener. Yang lain pada liburan, anak-anaknya, gurunya no katanya kita tetap belajar, mengupgrade diri. Nah, Aunty Dewi, apa sih tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar di sekolah inklusi itu? Itu kayaknya pertanyaannya untuk Aunty Gian tuh. Tetot. Iya, karena Aunty Gian yang megang langsung di sana. Tapi saya percaya, kenapa saya selalu memikirkan, Prime Smart selalu memikirkan untuk memberikan pembekalan secara berkelanjutan kepada guru-gurunya ya, karena kan ilmu itu berkembang terus gitu ya, kebutuhan anak berbeda-beda ya, seperti yang kita rasakan ya antigennya, maksudnya ternyata autis tuh banyak jenisnya gitu ya, banyak spektrumnya gitu, berarti kan kitanya juga harus terus ngupdate ilmu dong gitu. Nah, tantangan untuk guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah pertama pengetahuan, jadi kemampuan untuk mengupdate diri tentang diagnosa terbaru gitu ya, tentang bagaimana cara menghandle atau pendekatan terbaru untuk anak-anak ABK. Itu tantangannya itu. Pertama adalah pengetahuan, ilmu gitu ya. Yang kedua, kesabaran. Oh, antigen kurang gimana sabar tuh ya. Sampai bajunya pernah sobek ya antigennya. Betul. Apalagi ya, kalau pulpen patah, pensil patah sih kayaknya udah biasa ya antigen. Biasa banget. Hati patah. Hati aja bisa patah gitu. Hati aja bisa patah. Modal yang kedua adalah kesabaran yang luar biasa gitu. Itu mungkin kenapa di Prime Smart guru-gurunya perempuan semua ya, karena perempuan kan berhati ibu, penuh dengan kesabaran gitu ya. Masya Allah. Ya, sampai ada yang cerita harus nungguin anaknya toilet training tanpa harus membantu. Jadi anti di Prime Smart itu nungguin di depan pintu sampai anaknya berhasil selesai toilet training, ya kan? Pup atau pipis di kamar mandi tanpa dibantu tuh gitu. Kita cuma mengencourage nungguin ya. Artinya punya kesabaran yang luar biasa ekstra gitu ya. Jadi itu kayaknya dua modal utama yang dimiliki oleh guru-guru Prime Smart ya. Ilmu, karena kita selalu mengupdate, betul, sampai waktu liburnya aja dikorbankan untuk pelatihan ya, betul. Kedua adalah kesabaran gitu, dan kemampuan untuk menghandle anak ABK itu tidak sama dengan menghandle anak pada umumnya gitu. Kalau misalnya mengajar di sekolah yang bukan inklusi misalnya gitu ya, di sekolah reguler, mungkin kita bisa menghandle 20-40 siswa dalam satu kelas ya. Tapi kalau untuk di sekolah inklusi, satu orang guru bisa menghandle 10 orang anak, itu udah luar biasa. Karena berarti bisa menghandle 10 kurikulum ya kan? Kan kurikulumnya individual. Gitu ya. Jadi tantangannya itu. Jadi kelasnya kecil-kecil, harus kedekatan gurunya dengan muridnya harus dekat banget gitu, harus tahu banget kelemahan dan kekurangan si muridnya dengan detail gitu. Itu yang jadi tantangan utama sih ya untuk guru-guru di Prime Smart. Tapi so far kita punya semua itu ya, modal kesabaran, modal ilmu selalu diusahakan ya nanti ya, dan perbandingan guru dengan murid yang selalu kita jaga dengan konsisten. Oke, bener banget. Dan mungkin Aunty mau menambahkan yang Aunty rasa sih termasuk juga mungkin ya, bagaimana sih kita bisa menghadapi tantangan itu, karena kita memiliki tim yang solid. Tim yang solid di sini bukan hanya tim guru, tapi juga guru dengan murid. Alhamdulillah siswa-siswi di Prime Smart di sini, walaupun kami sekolah inklusi, ya ampun, kayaknya nggak pernah deh ya Aunty ngedengar ada yang saling bully gitu ya. Ada yang kayak, ih kamu mah ABK misalnya gitu ya. Alhamdulillah nggak ada banget gitu ya. Makanya kayak Aunty sendiri merasa kami adalah tim yang solid. Kami di sini bukan hanya Aunty-nya sebagai pengajar, tapi Aunty dan juga anak-anak gitu ya. Bener. Malah sampai ada ada program SIP untuk yang anak-anak ABK ya Aunty ya. Itu anak yang bukan ABK tuh sampai pengen ikutan programnya kan Aunty ya. Gimana caranya aku bisa ikut? Mereka pada pengen ikut. Mungkin ini jadi nggak ya, ada siswa yang mau gabung nih? Ada nanti. Iya, mungkin nanti kita bisa dengar langsung tuh gimana
kesan-kesannya dia belajar bareng dengan teman-temannya yang ABK ya Antigian ya. Betul. Nah, tadi kan kita membahas tentang peran teman mungkin ya, karena kan setahu Antigian, boleh dikoreksi kalau mungkin salah, terkadang mungkin masih banyak stigma di kita, di wilayah kita, di lingkungan kita, bahwa oh itu mah anak ABK kita nggak bisa berteman dengan baik gitu ya. Oh kalau temenan sama itu mah nggak asik, soalnya dia kan anak ABK. Masih banyak stigma-stigma seperti itu, selentingan-selentingan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apakah peran teman sebaya itu mendukung untuk siswa berkebutuhan khusus bersekolah, Aunty Dewi, atau mungkin tidak ada tidak ada hubungannya? Nah, apakah ada atau tidak gitu? Sekarang gini, kalau misalnya kita jangankan ngomongin tentang anak ABK dengan stigmanya ya, misalnya Antigian nih mau masuk satu kelas baru gitu ya, terus Antigian belum apa-apa udah dikucilkan, sudah ditolak gitu ya. Perasaan kita gimana? Belum kita belajar gitu ya, kita udah ngerasa oh tidak diikut sertakan, berarti diekskludkan, ya kan? Berarti bukan inklusif dong, ya kan? Bukan inklusif, jadi tidak dimasukkan ke dalam golongan mereka lah gitu kan. Kita kan pasti ngerasa sedih gitu. Nah, anak yang ABK juga perlu untuk dirangkul gitu ya, perlu untuk diajak oleh teman sebayanya, diyakinkan bahwa it's okay kamu berbeda, tapi kamu punya potensi lain gitu ya. Kamu dengan saya memang berbeda karena memang kamu punya potensi yang lain, aku juga punya potensi yang lain. Perlu banget dia dirangkul oleh teman sebayanya supaya dia tidak merasa berbeda gitu kan. Jadi dan keperluannya apa nanti untuk teman sebayanya yang normal, katakan gitu ya, dia jadi lebih empati kepada temennya ya Anti ya. Jadi dia tidak akan membeda-bedakan oh dia mah bener kata Antigian di Prime Smart itu tidak pernah terjadi ada yang tinggalin dia mah dia anak ADHD kayak gitu, nggak ada kejadian kayak gitu di Prime Smart ya, karena antara anak ABK dengan bukan ABK itu sudah membaur gitu ya. Mereka sudah saling menerima, bahkan ketika misalnya anak yang sudah selesai nulisnya gitu ya, dan Antinya belum bisa megang anaknya, dengan rela hati mereka suka membantu ya Antigian ya. Menawarkan diri, nanti aku boleh ngebantuin anak ini nggak, misalnya aku boleh ngebantuin teman ini nggak untuk nulis, untuk baca gitu. Empati itu lahir dari anak. Jiwa sosial yang tinggi ini kan kita pengen dong dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Dan ini yang terjadi, ini korelasinya, hubungannya antara hubungan teman sebaya dengan sekolah inklusi. Teman sebaya ini sangat mendukung banget untuk perkembangan sosial emosi anak kita, supaya mempunyai daya empati yang tinggi, daya sosial yang tinggi gitu ya, terhadap teman-teman sebayanya gitu Anti. Betul banget sih Anti. Emang kerasa banget ya, alhamdulillah murid-muridnya kita tuh tidak menjudge kepada anak-anak yang berkebutuhan, malah saling ngebantu. Istirahat, udah selesai makan siang, turun main sama ini. Kan kita program ada salah satu program di Prime Smart juga ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di siang hari. Kadang kalau udah beres makan siang itu ngilang anak-anaknya Aunty Dewi, dicari di mana lagi main sama anak-anak ABK yang di bawah gitu ya, ikut ngejagain, ikut ngasih tahu bahwa makan itu harus dihabisin, main itu. Jadi itu sangat membantu banget untuk aunty-auntinya juga gitu ya.